Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 6 Mei. Judul dari materi kita hari ini adalah Pemimpin yang Kuat dan Lembut. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada umat di Korintus, bab 7 ayat 10. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, dalam surat sebelumnya kepada gereja di Korintus, Rasul Paulus memainkan peran sebagai pemimpin yang kuat. Dia harus menyelesaikan sebuah konflik. Di suratnya yang berikutnya, dia berbicara lebih dari cara pandang pribadinya. Dia menjadi pemimpin yang lembut. Di 2 Korintus tadi, Paulus mendiskusikan bagaimana dia membuat orang-orang di Korintus sedih. Tapi dia membedakan antara kesedihan yang baik dan kesedihan yang salah. Setiap pemimpin akan menemukan manfaat dari menemukan perbedaan antara keduanya. Coba kita perhatikan perbedaan antara kesedihan yang baik dan kesedihan yang salah berikut ini. Yang pertama, kesedihan yang salah, rasa sakitnya lama. Bisa dilihat kisah dari Yudas. Sementara kesedihan yang baik, rasa sakitnya sementara. Bisa dilihat dari kisah Petrus. Yang kedua, kesedihan yang salah membawa kepada penyesalan dan maut. Sementara kesedihan yang baik membawa kepada pertobatan dan hidup. Yang ketiga, kesedihan yang salah menderita karena egois. Sementara kesedihan yang baik menderita karena kehendak Tuhan. Pemimpin yang baik tidak boleh membalas dendam atau menyakiti orang lain hanya karena mau membenarkan tindakan mereka. Kesedihan yang mereka bawa haruslah rasa sakit yang membangun, yang membawa kepada pertobatan dan pemulihan. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, Paulus dalam suratnya yang kedua kepada umat di Korintus memberi pengajaran tentang kesedihan yang baik dan kesedihan yang salah. Kesedihan yang baik membawa kepada pertobatan dan pemulihan dan hidup. Sementara kesedihan yang salah membawa kepada penyesalan yang seumur hidup dan akhirnya maut. 2 contoh yang baik tadi. Kesedihan yang salah dialami oleh Yudas. Kenapa? Karena diawali dengan niat yang tidak baik. Dia akan terus menyesal dan akhirnya Anda lihat dia gantung diri. Sementara kesedihan yang dirasakan Petrus disebutkan kesedihan yang sementara saja. Karena dari situ muncul pertobatan yang sungguh-sungguh dari Petrus. Dan karena itu ada hidup. Saudara-saudara, sebagai pemimpin kita akan terus merasakan penderitaan dan kesedihan. Tetapi kita harus bisa membedakan mana kesedihan yang benar dan mana kesedihan yang salah. Jangan sampai kita mau rugi 2 kali. Sudah sedih, maut juga menjadi upah kita. Kalau kita menderita, mestinya sesuatu yang karena kehendak Tuhan. Sehingga itu akan membawa kita kepada pertobatan dan hidup yang kekal. Sadarilah saudara-saudara sebagai pemimpin. Jangan pernah mau menderita karena egois. Kalau Anda merasakan penderitaan, pastikan bahwa itu kehendak Tuhan. Salib, betul sekali. Kita semua mempunyai salib-salib kecil. Dan salib itu bisa dalam bentuk penderitaan yang sementara, yang akan membawa kita kepada hidup. Para kader yang saya cintai, ingat pula kalau kita membawa kesedihan kepada pengikut kita, pastikan bahwa kesedihan itu membangun mereka, yang membawa kepada pertobatan dan hidup, bukan kepada balas dendam dan kebencian. Karena itu kita harus belajar dan berlatih terus-menerus. Para kader, pertanyaan kita hari ini, kesedihan apa yang Anda bawa?
Selamat belajar dan berlatih untuk semakin mengenali kesedihan yang baik dan kesedihan yang salah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.